Drama di Sachsenring. Fabio Di Giannantonio bikin kejutan, kalahkan Marc Marquez di sesi latihan MotoGP Jerman 2025. Sachsenring kembali jadi panggung pertarungan seru di MotoGP Jerman 2025. Sirkuit yang dikenal sebagai kandang Marc Marquez itu mendadak gempar, Sabtu, 12 Juli 2025, ketika nama Fabio Di Giannantonio muncul sebagai pembalap tercepat di sesi latihan bebas. Di Gia, begitu ia akrab disapa, mencetak waktu terbaik dan mengalahkan nama-nama besar, termasuk sang raja Sachsenring, Marc Marquez. Sesi latihan bebas kedua, FP2, yang berlangsung siang waktu setempat berlangsung di bawah cuaca cerah, suhu lintasan mencapai 46 derajat Celcius. Kondisi tersebut membuka peluang para pembalap untuk memaksimalkan kecepatan, sekaligus menguji setelan motor sebelum kualifikasi. Namun, tak banyak yang menduga, Fabio Di Giannantonio dengan motor Ducati milik tim VR46 justru tampil sebagai yang tercepat. Catatan waktunya 1 menit 19,445 detik membuat paddock terdiam. Bukan Marc Marquez, bukan Francesco Bagnaia, melainkan pembalap yang kerap dianggap sebagai kuda hitam musim ini. Fabio Di Giannantonio, konsisten sejak awal, fokus di tikungan cepat. Feeling dengan motor sangat bagus sejak lap pertama, ujar Di Gia usai sesi latihan. Kami menemukan setelan yang pas, terutama untuk sektor kedua dan ketiga, di mana banyak tikungan cepat. Itulah kunci kami hari ini. Sachsenring memang terkenal dengan layoutnya yang unik. Hanya memiliki 3 tikungan ke kanan dan sisanya ke kiri, dengan kombinasi tikungan cepat yang menuntut keberanian serta grip maksimal di sisi kiri ban. Tim VR46 pun terlihat antusias. Manajer tim, Alessio Salucci, mengungkapkan rasa bangganya atas performa Di Giannantonio. Fabio sudah menunjukkan kecepatan ini sejak di Assen kemarin. Tapi di sini, dia benar-benar maksimal. Kami ingin menjaga momentum ini sampai balapan. Marc Marquez, tak panik, tetap optimistis. Di sisi lain, Marc Marquez harus puas di posisi kedua tercepat. Dengan selisih hanya 0,167 detik dari Di Giannantonio, Marquez menegaskan bahwa dirinya belum menekan sampai batas maksimal. Sesi latihan bebas bukan segalanya, ucap Marquez, seperti biasa dengan senyum santainya. Kami masih mencoba beberapa kombinasi setup. Sachsenring adalah sirkuit favorit saya, dan saya yakin saat kualifikasi nanti kami akan kompetitif. Marquez memang punya rekor luar biasa di Sachsenring, pernah mencetak 11 kemenangan berturut-turut dari 2010 hingga 2021. Namun, sejak beberapa musim terakhir, persaingan makin ketat, terutama dengan hadirnya para pembalap muda Ducati. Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta masih di belakang. Menariknya, 2 nama lain yang biasanya bersaing ketat di depan, yakni Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta, justru tampil kurang tajam di sesi latihan kali ini. Bagnaia hanya berada di posisi kelima, sementara Acosta di posisi ketujuh. Banyak yang menilai performa Ducati pabrikan sedikit kesulitan menyesuaikan motor dengan karakter Sachsenring. Kami fokus ke balapan, bukan hanya time attack, jelas Bagnaia singkat. Peta persaingan semakin rapat. Musim MotoGP 2025 sejauh ini berjalan dengan persaingan yang sangat rapat. Marc Marquez memimpin klasemen sementara, namun belum sepenuhnya aman dari kejaran Bagnaia dan Acosta. Dengan kejutan dari Fabio Di Giannantonio kali ini, peta persaingan makin berwarna. Beberapa pengamat MotoGP mulai memprediksi bahwa Sachsenring 2025 bisa jadi arena pembuktian bagi Di Gia. Jika ia mampu mempertahankan performa hingga balapan, bukan tidak mungkin kemenangan pertamanya musim ini akan terjadi di sini. Catatan waktu 10 besar sesi latihan bebas MotoGP Jerman 2025, FP2. 1. Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 1.19.445. 2. Marc Marquez, Ducati Lenovo, G0167 detik. 3. Enea Bastianini, W0211 detik. 4. Maverick Vinales, Aprilia, W0288 detik. 5. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, W0325 detik. 6. Brad Binder, KTM, W0401 detik. 7. Pedro Acosta, W0455 detik. 8. Jorge Martin, W0492 detik. 9. Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, W0507 detik. 10. Alex Marquez, Gresini Ducati, 0530 detik. Menanti kejutan di kualifikasi dan balapan.
Sesi latihan bebas memang bukan penentu akhir, namun jadi gambaran awal siapa yang punya peluang besar di Sachsenring. Apakah Di Gia akan mempertahankan momentumnya? Ataukah Marc Marquez akan kembali menunjukkan dominasinya di trek favoritnya ini? Jawaban lengkapnya akan terlihat di sesi kualifikasi dan balapan utama hari Minggu. MotoGP Jerman 2025 dipastikan kembali menghadirkan tontonan seru dan penuh kejutan untuk para penggemar balap motor di seluruh dunia. Sementara itu, Marc Marquez hadapi tekanan berat di Sachsenring. Persaingan MotoGP Jerman 2025 kian panas sejak FP1. Sachsenring, Jerman, sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Jerman 2025 pada Jumat, 11 Juli 2025, menyajikan atmosfer berbeda dari biasanya. Jika selama bertahun-tahun Sachsenring selalu identik dengan dominasi Marc Marquez, kali ini situasinya berubah drastis. Marquez justru belum mampu menempati posisi puncak. Beberapa nama pembalap lain tampil lebih tajam, menandakan persaingan menuju balapan utama akhir pekan ini akan berlangsung ketat. Marc Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati harus puas mengakhiri FP1 di posisi keempat. Catatan waktunya terpaut hampir 0,3 detik dari pembalap tercepat, yang bukan dari tim pabrikan Ducati. Hasil tersebut jelas mengejutkan banyak pengamat mengingat Sachsenring adalah salah satu sirkuit favorit Marquez, di mana sebelumnya ia meraih kemenangan beruntun dari 2013 hingga 2021. Marc Marquez mengakui tantangan berat. Dalam pernyataannya usai sesi FP1, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya masih dalam tahap pencarian setup motor yang ideal. Meskipun performa Ducati EP25 miliknya sudah terbukti tangguh di seri-seri sebelumnya, Sachsenring menurutnya menyimpan tantangan tersendiri. Kami mencoba beberapa konfigurasi baru, terutama soal elektronik dan pilihan ban, ujar Marquez. Sachsenring punya karakter khusus, dengan banyak tikungan kiri dan hampir tidak ada trek lurus panjang. Motor kami harus bisa lebih fleksibel lagi. Lebih lanjut, Marquez menyebut bahwa cuaca yang sedikit mendung di sesi FP1 juga memengaruhi feeling saat di atas motor. Namun, ia tetap optimistis bahwa masih ada banyak waktu untuk melakukan perbaikan menjelang sesi kualifikasi dan balapan utama. Francesco Bagnaia tampil konsisten, siap menantang Marquez. Francesco Bagnaia, rekan satu pabrikan Marquez, tampil sebagai salah satu pembalap yang mencuri perhatian di FP1. Bagnaia menempati posisi kedua dengan catatan waktu yang sangat kompetitif. Performa solid Bagnaia menegaskan bahwa ia masih berambisi merebut gelar juara dunia 2025 dan tak ingin kalah dari Marquez dalam pertarungan internal Ducati. Kami membawa pembaruan di bagian belakang motor, terutama untuk meningkatkan traksi saat keluar tikungan, jelas Bagnaia. Sejauh ini semua berjalan sesuai rencana. Sachsenring bukan trek yang mudah untuk Ducati, tapi saya rasa kami berada di jalur yang benar. Pedro Acosta buktikan bakatnya. Rookie fenomenal asal Spanyol, Pedro Acosta, kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pembalap masa depan MotoGP. Meski masih pendatang baru di kelas utama, Acosta tampil tenang dan mampu menembus posisi 3 besar di sesi FP1. Dengan motor KTM RC16, Acosta menjadi satu-satunya pembalap dari pabrikan Austria yang berhasil menempel ketat para pembalap Ducati. Target saya di Sachsenring sederhana, terus belajar dan memperbaiki diri di setiap lap, kata Acosta. Saya cukup senang dengan feeling motor hari ini. Penampilan Acosta di Sachsenring semakin mempertegas statusnya sebagai penantang serius, bukan sekadar rookie biasa. Enea Bastianini bangkit, Maverick Vinales terpuruk. Sesi FP1 juga membawa kabar gembira bagi Enea Bastianini. Bastianini mengaku telah melakukan perubahan besar dalam gaya balapnya, khususnya dalam hal mengatur kecepatan di tikungan-tikungan sempit Sachsenring. Saya lebih fokus menjaga ritme daripada memaksakan diri sejak awal, ujar Bastianini. Hasilnya cukup positif di FP1. Di sisi lain, Maverick Vinales justru mengalami kesulitan besar. Hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkannya di luar 10 besar. Vinales menyebut masalah utama datang dari sektor pengereman dan grip ban belakang, dua hal yang sangat krusial di Sachsenring. Motornya terasa kurang stabil, terutama saat hard braking, keluh Vinales. Analisis pengamat, Marquez harus berbenah. Menurut pengamat MotoGP, Simon Cravar, hasil FP1 ini menandakan bahwa Marquez tidak bisa lagi mengandalkan reputasi semata di Sachsenring. Ia harus segera menemukan setup terbaik agar bisa kembali bersaing di posisi terdepan. Persaingan semakin ketat tahun ini. Bahkan Marc Marquez yang biasanya dominan di Sachsenring pun harus bekerja lebih keras, kata Cravar dalam siaran langsung MotoGP. Cuaca dan strategi ban jadi faktor penentu.
Selain faktor performa pembalap dan motor, cuaca Sachsenring yang kerap berubah-ubah diprediksi akan memainkan peran penting sepanjang akhir pekan. Michelin telah menyiapkan 3 tipe ban utama untuk sesi kering: soft, medium, dan hard. Namun, jika hujan turun seperti yang dikhawatirkan, maka seluruh strategi akan berubah total. Beberapa tim sudah mulai menguji ban intermediate dan wet tire di akhir sesi FP1 sebagai antisipasi. Kesimpulan, MotoGP Jerman 2025 belum ada favorit jelas. Dengan hasil FP1 yang cukup terbuka, MotoGP Jerman 2025 belum memiliki kandidat pemenang yang benar-benar dominan. Marc Marquez memang tetap menjadi sorotan utama, tetapi tekanan dari rekan satu tim maupun para pembalap muda membuat pertarungan di Sachsenring kali ini jauh lebih menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua mata kini tertuju ke sesi-sesi berikutnya, termasuk FP2 dan sesi kualifikasi, yang akan sangat menentukan siapa yang akan mengisi grid terdepan. MotoGP Jerman 2025 menjanjikan balapan yang penuh kejutan, strategi, dan adu mentalitas antar para pembalap papan atas dunia. Valentino Rossi siapkan jurus rahasia untuk gagalkan gelar ke-10 Marc Marquez di MotoGP 2025. MotoGP musim 2025 tampaknya tak hanya menyajikan duel di lintasan, tetapi juga persaingan strategi di luar trek. Salah satu kejutan terbesar datang dari Valentino Rossi, legenda MotoGP dan pemilik tim VR46 Racing Team, yang secara terang-terangan mengungkapkan ambisinya untuk menggagalkan upaya Marc Marquez meraih gelar juara dunia ke-10. Rossi, yang telah pensiun dari balapan sejak 2021, kini sepenuhnya berfokus sebagai pemilik tim. Meski tak lagi menggeber motor di lintasan, The Doctor tetap menjadi sosok yang disegani dan masih menyimpan semangat kompetitif tinggi, terutama saat melihat rival lamanya, Marc Marquez, berada di ambang sejarah baru. "Saya ingin mencegah Marc Marquez mendapatkan gelar ke-10, ujar Rossi kepada media Italia dalam sebuah wawancara di sela-sela GP Belanda, Assen. Ucapan Rossi ini pun langsung memantik perhatian publik MotoGP, mengingat rivalitas panjang antara dirinya dengan Marquez sejak insiden kontroversial di Sepang 2015. Namun, Rossi menegaskan bahwa misinya kali ini dilakukan lewat cara yang sportif dan elegan, lewat kekuatan tim VR46 Racing Team yang ia miliki. Bukan lewat drama atau kontroversi lama, melainkan lewat upaya nyata mencetak pembalap-pembalap yang mampu menyaingi dominasi Marquez. Kami ingin membawa pembalap VR46 ke puncak. Itu target saya. Kami akan bekerja keras dengan motor Ducati dan para pembalap muda kami, tambah Rossi. Keduanya telah menunjukkan performa solid, meski belum mampu secara konsisten mengancam dominasi Marquez yang kini mengendarai Ducati EP24 bersama tim pabrikan. Sementara di Gian Antonio beberapa kali berhasil masuk 5 besar. Meski masih tertinggal dari Marquez dan rival-rival lain seperti Jorge Martin serta Francesco Bagnaia, Rossi percaya timnya memiliki potensi untuk berkembang. Kami masih punya setengah musim lagi. Semua masih mungkin terjadi, ujar Rossi dengan penuh keyakinan. Rivalitas lama, misi baru. Valentino Rossi dan Marc Marquez memang punya sejarah panjang yang penuh warna. Keduanya pernah bersaing ketat dalam perebutan gelar, hingga berujung pada insiden kontroversial di Sepang dan Valencia 2015 yang memecah opini publik MotoGP. Namun, Rossi tampaknya sudah move on dari kisah lama tersebut. Baginya, saat ini bukan lagi soal balas dendam personal, melainkan tentang membawa nama tim VR46 ke level tertinggi dan membuktikan bahwa warisannya di MotoGP tetap hidup lewat para pembalap muda binaannya. Sekarang saya bukan lagi pembalap, saya adalah pemilik tim. Tapi semangat itu tetap ada. Kami ingin menantang yang terbaik, ujar Rossi. Peluang realistis atau sekadar harapan? Dengan sisa beberapa seri di musim 2025, banyak pengamat bertanya-tanya apakah ambisi Rossi ini realistis. Marc Marquez sendiri saat ini tengah tampil dalam performa terbaik sejak kembali ke Ducati. Ia memimpin klasemen dengan marine point yang cukup lebar, dan tampak hampir tak terbendung. Namun, di MotoGP, segalanya bisa terjadi. Kecelakaan, masalah teknis, atau bahkan perubahan cuaca di balapan bisa mengubah segalanya. Itulah yang diharapkan Rossi dan tim VR46, memanfaatkan setiap peluang kecil untuk mengacaukan dominasi Marquez. Beberapa pengamat MotoGP bahkan menilai, misi Rossi ini lebih bersifat jangka menengah hingga panjang. Dengan terus mengembangkan tim dan mendukung talenta-talenta muda seperti Bezzecchi, VR46 bisa saja menjadi tim penantang serius dalam 1 atau 2 musim ke depan. Dukungan dari penggemar. Ucapan Rossi soal ingin menggagalkan gelar ke-10 Marquez pun mendapat beragam reaksi dari penggemar. Sebagian melihatnya sebagai bumbu penyedap rivalitas klasik MotoGP,
Sementara sebagian lain menganggapnya sebagai motivasi positif bagi para pembalap muda untuk terus berkembang. Di media sosial, komentar seperti, Valentino Rossi selalu punya cara untuk membuat MotoGP tetap menarik, hingga, The Doctor belum selesai, banyak bermunculan. Tak sedikit pula yang berharap Rossi bisa benar-benar mencetak juara dunia baru dari tim VR46. Penutup, warisan yang berlanjut. Apapun yang terjadi di akhir musim, satu hal pasti, Valentino Rossi tetap menjadi bagian penting dari cerita MotoGP. Meski tak lagi menunggangi motor, ia tetap berjuang lewat tim dan para pembalap binaannya. Dan siapa tahu, mungkin dalam waktu dekat, VR46 Racing Team benar-benar mampu mematahkan dominasi Marc Marquez dan mempersembahkan juara dunia baru bagi Italia. Rossi mungkin sudah menggantung helm, tetapi misinya belum selesai. MotoGP 2025 masih panjang, dan sejarah baru mungkin saja tengah ditulis, bukan di atas motor, melainkan dari garasi tim VR46. Sementara itu, selangkah lagi juara. Inilah rahasia dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Musim 2025 MotoGP menjadi milik satu nama, Marc Marquez. Sang baby alien menunjukkan kelasnya yang belum padam. Dengan balapan yang tinggal menyisakan beberapa seri, Marquez sudah hampir mengunci gelar dunia ke-9-nya. Apa rahasia di balik dominasi fenomenal ini? Kebangkitan setelah tahun-tahun kelam. Tak ada yang menyangka, setelah melewati musim-musim penuh cedera dan tim yang belum ideal, Marc Marquez kembali mencengkeram MotoGP dengan taring tajamnya. Usai masa sulit bersama Honda dan semusim beradaptasi dengan Ducati lewat tim satelit Gresini pada 2024, musim ini adalah kebangkitannya. Kini, bersama tim pabrikan Ducati Lenovo menggantikan Enea Bastianini, Marquez seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Mesin Desmosedici EP25 benar-benar menyatu dengan gaya balap agresif khas Marquez. Ini adalah paket motor terbaik yang pernah saya kendarai dalam hidup saya, ujar Marquez pada media usai menjuarai GP Belanda. Tapi tetap, Anda harus tahu cara mengendalikannya. Motor ini cepat, tapi juga butuh disiplin dan keberanian. Fisik pulih total, mental semakin tangguh. Rahasia utama kebangkitan Marquez ternyata bukan hanya pada motor. Mantan juara dunia 8 kali ini juga menyelesaikan perjalanan panjang pemulihan fisik dan mental yang menguras energi sejak cedera humerus pada 2020. Kini, tubuhnya sudah kembali 100%. Gerakan lincah, manuver ekstrim, dan penyelamatan dramatis yang menjadi ciri khas Marquez kembali muncul. Namun, yang paling kentara adalah perubahan mentalnya. Saya belajar banyak dari kegagalan. Saya tidak lagi terburu-buru untuk menang, tapi lebih strategis. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi bagaimana Anda mengelola balapan, ujarnya. Dukungan Ducati yang total. Di balik performa gemilang Marquez, ada peran besar Ducati Corse. Tim asal Bologna itu menyambut Marquez bukan sebagai pengganti semata, tapi sebagai pemimpin proyek mereka musim ini. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menyebut Marquez sebagai elemen kunci dalam pengembangan Desmosedici terbaru. Kami tahu dia akan menjadi pembeda. Dan dia membuktikannya dengan sangat cepat, kata Dall'Igna. Tak hanya soal teknis, Marquez juga mendapat keleluasaan dalam menentukan arah pengembangan motor, termasuk pengaturan elektronik, gaya pengereman, hingga ergonomi motor. Tim bahkan merombak beberapa sistem agar cocok dengan gaya late braking khas Marquez. Strategi balap yang matang dan cerdas. Marc Marquez bukan hanya menang karena cepat, tapi juga cerdas dalam balapan. Musim ini, ia kerap mengalahkan lawan bukan dengan kecepatan mutlak, tapi dengan strategi. Ia tahu kapan harus menunggu, kapan menyerang, dan kapan menahan diri demi mengamankan poin. Di lap-lap terakhir, ia tampil mengganas dan mengambil alih pimpinan lomba dengan kalkulasi matang. Kami bukan hanya bertarung melawan rival, tapi juga melawan keausan ban dan temperatur mesin. Marquez sangat menguasai semuanya tahun ini, ujar mantan pebalap sekaligus analis MotoGP, Dani Pedrosa. Persaingan yang melempem. Salah satu alasan mengapa dominasi Marquez begitu mencolok adalah karena para pesaingnya tampil di bawah ekspektasi. Juara bertahan Francesco Bagnaia belum menemukan konsistensi. Jorge Martin meskipun cepat, kerap melakukan kesalahan. Sementara pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio masih belajar di level ini. Dengan kombinasi pengalaman, kecerdikan, dan motor terbaik di grid, Marquez menjadi monster yang sulit dijinakan. Saat pembalap lain masih mencoba mencari ritme, Marquez sudah melesat jauh di klasemen.
hanya selangkah lagi menuju gelar ke-9. Hingga seri ke-11 musim ini, Marc Marquez telah mengoleksi 7 kemenangan dan 3 podium tambahan, dengan hanya 1 kali gagal finish akibat insiden kecil di IP Prancis. Ia kini unggul lebih dari 80 poin dari pesaing terdekatnya, dan nyaris 100 poin dari Bagnaia. Jika tren ini berlanjut, Marquez bisa mengunci gelar juara dunia di IP Jepang atau Mandalika, 2 seri yang dikenal cocok dengan gaya balapnya. Jika itu terjadi, ini akan menjadi gelar dunia ke-9 sepanjang karirnya, dan yang pertama sejak 2019. Saya belum selesai. Dominasi Marc Marquez musim ini membuktikan satu hal, jangan pernah meremehkan sang legenda. Meski banyak yang menganggap karirnya sudah menurun, nyatanya ia kembali ke puncak dengan cara yang meyakinkan. Saya mendengar orang-orang bilang saya sudah habis. Tapi saya tidak peduli. Saya datang bukan untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya masih bisa jadi yang terbaik, kata Marquez dengan penuh keyakinan. Musim ini bisa jadi bukan hanya tentang gelar ke-9, tapi juga awal dari era baru Marc Marquez bersama Ducati. Sebuah era yang bisa mengantarkan legenda hidup MotoGP ini ke rekor-rekor baru. Kesimpulan, MotoGP 2025 sedang menyaksikan momen bersejarah, kembalinya Marc Marquez ke tahta tertinggi. Dengan semangat baru, motor kompetitif, serta mental baja, Baby Alien kembali menjadi raja. Dan jika tak ada halangan besar, dunia balap motor akan kembali menyaksikan sang maestro mengangkat trofi juara dunia untuk ke-9 kalinya. Sementara itu, musim MotoGP 2025 semakin panas sejak Marc Marquez bergabung secara resmi dengan Ducati Lenovo Team.